bisa berbagi lagi di renungan firman Tuhan di live TikTok. Tuhan, biar kiranya Engkau ada yang beracara melalui live TikTok sore hari ini. Engkau ada untuk memberikan damai sejahtera, menyalurkan berkat-Mu, menyalurkan sukacitamu bagi setiap orang yang membutuhkan. Dan aku percaya Tuhan, setiap firman Tuhan yang dibagikan tuh gak akan kembali dengan sia-sia, tapi itu bisa berakar, bisa bertumbuh dan berbuah, sehingga kami bisa menikmati buahnya dan orang sekitar kami juga bisa menikmati buahnya. Hari ini Tuhan, kami mau kenal Tuhan lebih lagi. Hari ini kami mau mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Jadi berikan kami hikmat, berikan kami ketenangan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, selamat sore semuanya. Ini yang baru bergabung, yang mungkin kayak baru nongol gitu ya. Ini live TikTok apa gitu ya sore hari. Halo, salam kenal semuanya. Dan kita memulai dari ayat yang pertama, Yohanes pasal keempat ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, jadi ini 4 ayat pertama. Tapi kita tahu bahwa jadi Tuhan Yesus tahu kenyataannya bahwa pemimpin agama, orang-orang Farisi itu udah tahu, udah dengar bahwa Tuhan Yesus itu telah memperoleh banyak murid ketimbang jumlah muridnya Yohanes Pembaptis. Meskipun sebenarnya Yesus sendiri tidak membaptis, tetapi murid-murid Yesus yang membaptis. Nah, murid-murid Yesus membaptis dan orang-orang yang dibaptis itu jadi dinamakan murid-murid Yesus gitu. Jadi Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Jadi ada sebuah misi bahwa dengan keadaan seperti itu, di mana orang Farisi tahu bahwa jumlah murid Yesus lebih banyak daripada jumlah Yohanes Pembaptis, akhirnya si Yesus ini bergerak melintasi daerah Samaria. Jadi harus melewati daerah Samaria. Nah, ayat yang kelima, maka sampailah ia kepada sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu tentang anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Jadi tadi kan dituliskan bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Nah, akhirnya sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Nah, di situ terdapat sumurnya Yakub. Ya, ini jauh banget jeda masanya gitu ya. Yakub ini kan dulu banget gitu ya, di era perjanjian lama gitu ya. Sedangkan ini berapa ribu tahun kemudian akhirnya Yesus datang ke sebuah kota di Samaria yang ada sumur Yakub. Nah, Yesus duduk karena capek banget, letih banget karena perjalanan yang panjang. Dan hari itu kira-kira pukul 12. Ya, berarti ini ya 12 siang lah ya, panas banget perkiraan panas banget, terik banget. Dan kira-kira ada orang gak kalau pukul 12 siang di sumur? Gak ada lah ya, karena kan ya pasti saat itu orang-orang lagi pada istirahat karena panas gitu ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Ya, karena di situ di kota Samaria, maka datanglah seorang perempuan Samaria. Nah, buat apa sih perempuan Samaria ini datang ke sumur itu? Ya pastinya untuk ambil minum, untuk menimba air dari sumur Yakub. Terus Yesus yang ada di situ, Yesus bilang kepada perempuan itu, "Berilah aku minum."
Sebab murid-murid Yesus ya saat itu nggak ada bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena para murid pergi ke kota beli makanan. Dan di situ seorang diri Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, kalau kita lihat, Yesus berdua aja sama perempuan Samaria. Apakah itu nggak bahaya kan gitu ya? Apakah itu akan baik-baik aja? Tunggu dulu. Ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus ketika tadi Yesus minta air ya. Ya perempuan itu jawab, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minuman kepadaku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa orang Yahudi di zaman itu emang kayak udah ada sebuah eksklusifnya ya gitu. Udah ada eksklusifisme. Kenapa? Karena mereka nggak mau bergaul, nggak mau berdekatan, nggak mau berteman dengan orang-orang di luar dari rasnya mereka, dari budayanya mereka. Makanya di sini dibilang orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Makanya perempuan ini heran gitu ya, kenapa ini ada orang Yahudi minta minum sama orang Samaria. Jawab Yesus kepada perempuan itu, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi Yesus jawab, kalau kamu tahu ya tentang karunia-Nya Allah, kalau kamu tahu orang yang mengatakan kepada kamu, "Berilah aku minum," percaya deh, kamu telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, jadi Yesus nih bicara tentang air hidup. Kalau tadi Yesus minta, "Berikanlah aku minum," ya kan, "Berikanlah aku air." Terus perempuan ini bilang, kita kan gak selevel gitu ya. Tapi Yesus bicara lagi kalau ada yang namanya air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Nah, perempuan ini nyambung. Nah, kamu kan gak punya timba, kamu tahu sumur ini dalam. Loh, kamu tahu dari mana ada air hidup itu? Dari mana kamu bisa dapat air hidup itu, Tuhan? Terus perempuan itu bilang lagi, "Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang punya sumur itu, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepada perempuan itu, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Nah, jadi karena tadi perempuan Samaria itu nanya, "Ini jangan-jangan engkau lebih besar daripada bapak kami yang punya sumur ini, yang menemukan sumur ini gitu, yang pernah minum dari sumur ini. Jangan-jangan engkau yang lagi ngomong sama aku nih, engkau lebih besar daripada Yakub." Dan Yesus bilang, "Ya, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu masih akan haus. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan," ini Tuhan Yesus yang bilang, "kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya." Nah, ini kalau kita berpikir, ini kan berarti air yang berasal dari Yesus ini bukan sembarang air ya kan. Bukan air yang akan memuaskan keinginan daging kita ya kan. Bukan air yang tidak dapat memuaskan dahaga secara fisik, bukan. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air ya di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Yesus bilang, air yang berasal daripada aku, yang aku berikan kepada kamu tuh justru bukan hanya kamu akan minum doang, tapi itu akan menjadi mata air di dalam diri orang tersebut, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lalu apa jawab dari perempuan itu? Kata perempuan itu kepada Yesus,
Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, perempuan ini agak nggak nyambung ya. Jadi Tuhan Yesus bilang bahwa air yang aku berikan gak akan bikin kamu aus lagi dan itu akan menjadi mata air. Tapi perempuan ini mau minta air ini supaya dia gak datang ke sumur ini lagi. Lah, ini jadi konsepnya beda ya. Konsepnya beda. Kalau Yesus bicara tentang bagaimana adanya kepuasan ketika minum air dari yang Yesus berikan. Karena air itu justru akan menjadi sebuah mata air dalam hati seseorang yang akan mengeluarkan air yang tidak pernah habis gitu ya. Tapi di sini perempuan itu minta air itu tujuan adalah supaya dia nggak perlu datang lagi ke sumur itu, nggak perlu capek-capek menimba air dari sumur itu. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi hari ini yang kita saksikan apa sih? Yang kita saksikan adalah Yesus lagi bercakap-cakap sama seorang perempuan. Ya, ini baru peristiwa pertama kali Yesus ketemu sama perempuan Samaria itu, dan Yesus langsung tiba-tiba mengganti topik. Yesus bilang, pergilah, maksudnya pulang, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Nggak ada kaitan sebenarnya ya, nggak ada kaitan sama sekali. Tapi maksudnya Yesus apa ya sampai harus mempertanyakan suatu topik yang sebenarnya beda banget sama yang lagi mereka bicarakan, itu tentang sumur gitu. Ada perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Dan yang perempuan itu katakan benar, perempuan tuh gak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi ternyata Tuhan Yesus kayak langsung memberikan sebuah kebenaran yang bikin kaget perempuan ini, karena kok Yesus tahu ya, ini mungkin perempuan ini melihat kok orang ini tahu bahwa dia gak punya suami dan dia sebenarnya udah punya 5 suami, tapi pria yang bersamanya sekarang itu bukan suami. Kok orang yang baru aku pertama kali ketemui di sumur ini bisa ngomong hal itu gitu. Itu yang wanita Samaria ini lagi katakan di ayat yang ke-19, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Terus perempuan ini bilang, nenek moyang kami menyembah di atas batu gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi ini sepertinya ada kaitan yang perempuan Samaria ini bahas tentang kepercayaan orang Yahudi. Jadi perempuan ini sebagai perempuan Samaria yang menyembah di daerah situ gitu ya, beda dengan orang-orang Yahudi yang memiliki tempat penyembahan di Yerusalem. Nah, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, kalau tadi perempuan Samaria ini cuma bilang nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi gak ada sebuah detail menyembah apa, namanya siapa, rupanya bagaimana. Ya, perempuan ini nggak mengatakan nih siapa yang mereka sembah, bagaimana mereka bisa menyembah, cara mereka menyembah seperti apa, enggak. Tapi Yesus langsung meng-counter kalimat dari perempuan ini dengan sebuah kalimat bahwa saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah
Bapa, dengan sebuah detail Bapa. Bukan di gunung ini, di daerah Samaria ini, bukan juga di Yerusalem. Terus menyembah Bapaknya di mana dong gitu kan? Karena mereka masih mengira bahwa menyembah itu hanya terbatas kepada suatu daerah gitu. Ngerti ya? Tuhan mereka juga terbatas hanya di daerah itu aja gitu. Tetapi selanjutnya apa Yesus katakan? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi akhirnya Yesus mengatakan bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tapi berbeda dengan kami menyembah yang kami kenal, yaitu Bapa. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi ini benar banget bahwa keselamatan pada awalnya itu Allah berikan, Allah tunjukkan kepada bangsa Yahudi. Tapi karena penolakan bangsa Yahudi, akhirnya keselamatan itu dibagikan kepada seluruh bangsa, kepada setiap orang yang menerima Yesus sebagai anak tunggal Allah. Ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Yesus katakan saatnya akan datang dan udah tiba nih sekarang. Ya, jadi bukan hanya akan datang, tapi sekarang udah tiba. Apa? Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi ternyata untuk menjadi seorang penyembah yang benar itu ada sebuah deskripsinya. Ada, yaitu menyembah Bapa. Bukan menyembah yang lain ya, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi gak hanya kita tahu yang benar, yang salah, gak cuma kita baca firman Tuhan yang menuntun hidup kita untuk kita bisa berlaku benar, tapi roh Allah yang tinggal dalam diri kita sebagai anak-anak Allah itu adalah sebuah bukti bahwa akhirnya dalam roh kita bisa menyembah Bapa. Akhirnya dalam roh yang udah Bapa kita berikan untuk setiap anak-anaknya, kita bisa menyembah dalam roh. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu yang Bapa kehendaki. Ayat yang ke-24 ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ingat bahwa Allah itu roh. Kita tidak bisa hanya menyembah Allah berdasarkan inisiatif kita, berdasarkan pengalaman kita. Kayaknya cara menyembah Bapa yang benar tuh seperti gini. Enggak. Kita juga perlu akhirnya tahu bahwa kalau Allah itu roh, maka setiap orang yang menyembah dia itu harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ini sederhana kok. Semoga teman-teman semua bisa nangkep. Nih Bapak Ibu yang dengerin bisa nangkep kebenaran ini. Ini tuh kebenaran yang nggak sulit kok kita mengerti. Ini sangat mudah dan aku percaya Roh Kudus itu akan memberikan kita pengertian. Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan untuk akhirnya kita bisa mengerti maksud dari ayat ini. Tapi sebenarnya ini hal yang simpel banget. Jadi jangan sampai kita kayak jadi bingung, kayak terlalu jelimet. Jangan sampai terjebak seperti itu ya. Jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi akhirnya perempuan ini bilang, iya aku tahu ada yang bilang Mesias itu akan datang, Mesias yang akan disebut Kristus. Dan kalau dia datang, Mesias ini datang, Mesias ini akan memberitakan segala sesuatu kepada kami.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Nah, ini yang kadang kita bingungin bagaimana ya kita memberitakan Injil kepada orang lain. Gimana ya kita bisa ceritain pribadi Yesus kepada orang lain? Aduh, takut ditolak, aduh takut nanti orangnya sensitif, aduh takut nanti orangnya kayak gak suka, aduh kita kayak terlalu bingung, kita terlalu jelimet untuk bagaimana bisa memperkenalkan Kristus. Kalau memang akhirnya kita mau memperkenalkan Kristus kepada orang lain, perkenalkan aja apa adanya. Ini loh Yesus, ini loh yang Yesus lakukan. Gak usah kita jadi jelimet sampai akhirnya kita kehilangan sebuah esensi gitu ya, bahwa ya sebenarnya akhirnya kita kayak sugar coating Yesus gitu. Ya sebenarnya itu jadi bukan Yesus karena kita takut ditolak. Enggak. Jadi apa adanya aja untuk ceritain Yesus, untuk beritain Yesus. Nggak perlu kayak dengan embel-embel apa di sugar coating atau kayak gimana, nggak usah. Tetap aja beritakan pribadi Yesus apa adanya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Nah, jadi ketika Yesus berkata-kata dengan perempuan Samaria ini, murid-muridnya lihat dan murid-muridnya heran bahwa Yesus tuh sedang ngobrol berdua dengan perempuan Samaria. Tetapi tidak seorang pun berkata, "Apa yang engkau ingini Tuhan? Apa yang engkau katakan kepada perempuan itu?" Karena para murid itu udah percaya dengan Yesus, bahwa yang Yesus bawakan kepada orang, pesan yang Yesus katakan kepada orang itu tuh enggak yang akan untuk kepentingan Yesus sendiri, enggak. Murid-muridnya udah percaya kepada Yesus sampai akhirnya Yesus para muridnya enggak pernah mempertanyakan tentang peristiwa percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Menarik ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Jadi setelah perjumpaan perempuan Samaria ini dengan Yesus, yang menarik adalah tadinya perempuan ini tuh ada sebuah tulisan yang mengatakan perempuan ini sebenarnya menghindari kumpulan banyak orang gitu ya. Dengan latar belakang dia punya mantan suami 5 dan suami yang bersama dengan dia adalah bukan suaminya gitu ya. Pria yang bersama dengan dia bukanlah suaminya. Dari tadi dia yang menghindari ketemu sama banyak orang, malah berubah menjadi perempuan yang membagikan pesan yang baik, membagikan pesan tentang Kristus. Menarik ya. Padahal kayak baru beberapa menit yang lalu ketemu dan ngobrol, kok bisa ngalamin perubahan sesignifikan itu. Dari tadi yang menghindari banyak orang, sampai akhirnya bisa berhadapan dengan banyak orang. Dan dia gak malu-malu untuk mengatakan, orang ini, dia tahu loh segala sesuatu yang aku perbuat. Ya berarti dia berani untuk menceritakan kalau orang ini tahu jelek-jeleknya saya, orang ini tahu apa yang saya lakukan di masa lalu. Mungkinkah dia Kristus itu? Akhirnya mereka ya warga sekitar itu yang ingin untuk mendengarkan, yang telah menyaksikan kesaksiannya si perempuan itu, apa kata si orang-orang itu? Mereka pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Yesus, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah seorang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Jadi Yesus bilang,
aku punya makanan yang kamu gak kenal. Dan bener-bener para murid kira itu makanan, bener-bener bermakna makanan yang bisa mengenyangkan perut mereka. Tapi Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini menarik gak menurut teman-teman? Bahwa ternyata kalau dibilang makanan ini kan berarti kan kayak sesuatu yang mungkin kita bisa konsumsi 3 kali sehari, atau mungkin kapanpun kita lapar kita bisa makan itu, ya. Tapi Yesus bilang makanan Yesus tuh nggak cuma makanan yang akan mengenyangkan tubuh jasmani, tapi makanan Yesus ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya Bapa. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi ini sebuah percakapan yang sederhana, ya, yang seperti cerita sisipan gitu ya, sebelum nanti kita lihat di depannya apa sih yang terjadi. Tapi Yesus katakan bahwa yuk kita lihat sekeliling kita, kalau ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai bersama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, dari percakapan ini, ya, tiba-tiba ayat 39 nih, ditulis apa? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai ketemu sama Yesus juga, akhirnya mereka minta kepada Yesus supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ini kebayang ya, pelayanan Yesus 2 hari ternyata membuahkan ada begitu banyak orang yang jadi percaya sama Yesus. Mungkin perempuan tadi tuh punya sebuah kesaksian dan orang-orang di situ mendengarkan, ya kan? Dan orang itu jadi percaya. Tapi orang itu jadi sadar lagi bahwa kepercayaan mereka itu bukan dari kesaksian dari perempuan itu aja, tapi mereka udah menyaksikan, mereka udah dengar sendiri perkataan Kristus juru selamat dunia. Ayat yang ke-45, maka setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Yesus karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Nah, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, sebuah kisah yang panjang, tapi coba ya aku sederhanakan. Seorang perempuan Samaria yang hidupnya diubahkan oleh Yesus. Caranya gimana? Caranya cuma diajak ngobrol. Ini menarik banget ya. Caranya cuma diajak ngobrol, tapi Yesus tahu sebenarnya kebutuhan perempuan itu apa. Kebutuhan perempuan itu adalah dia gak mau lagi datang ke sumur itu. Tapi jauh daripada itu, Yesus akhirnya memberikan sebuah kebutuhan yang jauh lebih berharga, jauh lebih mulia, yaitu air hidup. Dan suatu hal yang baru yang perempuan ini dengar adalah tentang akan tiba masanya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Gak hanya menyembah di suatu tempat, di suatu gunung atau suatu daerah aja, tapi
ada suatu deskripsi, ya, bukan cuma ngomongin tempat, nggak ngomongin tempat, tapi ini bicara ngomongin menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan dari situ perempuan ini akhirnya mau berbagi, walaupun sekalipun dia malu gitu ya, kayak ini ada orang yang tahu aslinya dia, tahu masa lalu dia, tapi ternyata itu jadi kesaksian bagi perempuan ini untuk memberitakan kepada Yesus, kepada orang-orang yang di sekitarnya bahwa ini kayaknya orang ini nggak biasa, ini kayaknya lebih dari sekedar nabi, jangan-jangan dia Kristus gitu. Karena tadi perempuan itu bilang, karena Sang Mesias itu akan memberitakan kepada kami segala sesuatu. Dan akhirnya banyak orang jadi penasaran dengan sebuah kesaksian perempuan ini. Akhirnya mereka datang kepada Yesus, dan hanya dalam 2 hari akhirnya orang-orang ini mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Ini kisah yang sederhana, iya, tapi ternyata perjumpaan seseorang dengan Yesus itu mengubahkan hidupnya. Iya, bisa. Kita pikir kita gak akan bisa lepas dari dosa kita. Kita pikir kita adalah orang yang gak berharga. Kita pikir kita udah gak punya harapan hidup. Tapi ketahuilah, ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita menyaksikan perbuatan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kita membuka hati kita, itu bisa mengubahkan hidup kita. Ada berapa orang yang ketika dengerin firman Tuhan mau buka hatinya? Gak tahu ya, karena itu kan ada di dalam, kita gak pernah bisa tahu. Tapi ternyata gak perlu takut, gak perlu ragu kalau Tuhan emang udah tahu segala dalam hidup kita. Tapi menariknya adalah ketika Tuhan mengetahui segala yang buruk dalam hati kita, itu tidak Tuhan gunakan untuk menghakimi atau menjatuhi kita, tapi akhirnya menyadarkan kita bahwa kita perlu kebenaran Tuhan ya. Kita perlu kasih Tuhan untuk akhirnya kita bisa lepas dari setiap masa lalu kita, lepas dari setiap hal-hal yang membelenggu hidup kita, lepas dari hal-hal yang udah membatasi kita, atau kayak udah menekan kita gitu. Firman Tuhan hari ini kita lihat cuma dari perjumpaan seseorang, dan itu bisa membebaskan ada banyak orang di sekitar perempuan itu di daerah Samaria itu gitu ya. Dan kita mau gak sih jadi perempuan ini yang setelah kita menyaksikan Tuhan, setelah kita mengalami Tuhan, kita akhirnya mau beritain perbuatan Tuhan dalam hidup kita ke orang banyak. Siapa tahu dari kesaksian kita ada banyak orang yang mereka sebenarnya gak tahu tentang kebenaran itu, atau mereka sebenarnya mencari tahu kebenaran itu. Jadi jangan merasa kita kayak kayaknya kalau kesaksian kurang seru, kayaknya hidup flat aja, kayaknya gak pantas ceritain. Enggak. Kesaksian kita yang berisi kebodohan, kelemahan, kecemaran, ketidakkudusan itu kita bisa bagiin ke orang sebagai sebuah respon yang menunjukkan bahwa ya hidup kita tuh sekarang ngalamin Tuhan, dan hidup kita tuh udah diubahkan karena Tuhan. So hari ini teman-teman semuanya yang ada di live talk sore hari ini, ternyata pengalaman orang lain itu bisa mengubahkan perspektif orang lain ya. Iya, ternyata kalau kita cuma dengar kelihatannya kayak cuma kesaksian, tapi sebenarnya itu bisa mengubahkan, memberikan inspirasi bagi orang lain. Iya. Dan ya udah, biar Roh Kudus yang bekerja lewat orang-orang itu,
biar Roh Kudus yang akhirnya kasih hikmat, kasih pengertian, kasih keberanian. Ada banyak hal yang kita terbatas, kita nggak bisa lakukan itu kepada orang-orang, tapi ada Roh Kudus yang bekerja dalam setiap orang-orang itu. Nah, sampai ini aja sih yang mau aku sampaikan dari renungan sore hari ini tentang perempuan di Samaria, perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus yang mengubahkan hidupnya, yang membuat akhirnya ada banyak orang diselamatkan di daerah Samaria itu lewat kesaksian perempuan Samaria ini. Nah, teman-teman semua nih yang baru bergabung, jadi biasanya aku live TikTok itu sore sampai sekitar jam 4 kurang, dan hari ini malam nanti kita mau live untuk berikan ruang saksian. Kalau misalnya teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa join ya, atau misalnya bisa dengerin aja karena kita lagi banyak ngobrol di live TikTok malam itu. So teman-teman, dari renungan firman Tuhan hari ini, semoga kita bisa buka hati kita buka pikiran kita untuk akhirnya kita mau mengerti apa sih yang Tuhan mau dari bacaan firman Tuhan yang hari ini aku baca. Apa sih yang sebenarnya Tuhan tuh pengen aku lakukan dari kebenaran ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, aku bersyukur untuk sore hari ini bahwa Engkau tidak terbatas dan Engkau senantiasa membentuk hati kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang mau untuk membuka diri kami di hadapan Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk masuk dan menyentuh seluruh area dalam hidup kami. Biarkan kami untuk juga punya kesadaran untuk kami bagiin kesaksian kepada banyak orang, supaya akhirnya orang-orang tahu bahwa Tuhanlah yang berkarya dalam hidup kami, bukan diri kami. Tuhan, sadarkan kami untuk kami bisa mengerti tentang kasih-Nya Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kami sadar kami mau untuk melakukan yang benar, bukan karena paksaan tapi karena kasih kami kepada Tuhan. Jadi Tuhan, terima kasih untuk segala kasih, untuk kekuatan, untuk pengharapan, sehingga hari ini kami tetap bisa bertahan hidup. Saat ini kami masih bisa menjalani aktivitas kami dengan baik. Kami bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah Engkau ada untuk memberikan berkat-Mu kepada orang-orang yang dengerin live TikTok sore hari ini Tuhan. Untuk orang-orang yang cuma mungkin sedang lewat, tapi biar Engkau ada untuk juga menjamah hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.